Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil Islam wa hathana 'ala shalah wa bayyana lana subulal falah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Qala ta'ala fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini masih berkenan membuka hati kita untuk tetap dan senantiasa menerima iman dan Islam sebagai pedoman hidup kita. Karena itu, kesyukuran terbesar di dalam kehidupan kita ini adalah Allah masih memilih kita untuk menjadi orang yang berhak mendapatkan hidayah keimanan tersebut. Salawat dan salam tidak lupa kita doakan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh manusia yang tetap istiqamah di jalan Islam, yaitu jalan perjuangan yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagai warga negara Indonesia, fakta yang tidak bisa lepas dari kehidupan sosial kita adalah kemajemukan. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, terdiri dari belasan ribu pulau, dihuni oleh ratusan juta penduduk dengan latar belakang ratusan suku, ratusan bahasa, perbedaan warna kulit, keragaman adat istiadat, keragaman agama, kepercayaan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah kecenderungan politik yang benar-benar sangat berwarna. Keragaman ini diakui merupakan khasanah kekayaan Indonesia yang tiada tara, dan tentu saja harus dipelihara dan dilestarikan, karena setiap upaya untuk mengeliminasi keragaman itu atau memaksakan keseragaman pastilah menimbulkan permasalahan besar. Upaya seperti itu di samping menentang sunnatullah atau takdir, juga bertentangan dengan fitrah manusia serta tidak sejalan dengan prinsip yang berlaku universal, yaitu bahwa persatuan dan kesatuan bangsa harus dibangun dalam keragaman atau yang sering kita sebut dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Tuhan tidak akan pernah menggunakan kemahakuasaannya untuk memaksakan agar semua manusia di muka bumi ini beriman. Dalam surah Yunus ayat 99 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi ini seluruhnya. Akan tetapi, apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menunjukkan bahwa kebebasan untuk memilih jalan kehidupan merupakan hak asasi yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya, dengan konsekuensi bahwa masing-masing manusia akan mempertanggungjawabkan sendiri pilihannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Keragaman seperti ini menjadikan singgungan adat dan budaya tidak terelakkan di sekitar kita. Tentu dengan begitu, maka bagi siapa saja yang bisa menjaga keutuhan persatuan, maka keanekaragaman tersebut bisa menjadi sumber kekuatan. Tetapi sebaliknya, bagi siapa yang tidak menjaganya,
maka persinggungan adab, budaya dan agama akan menjadi sumber konflik di tengah-tengah masyarakat. Di dalam Al-Quran sendiri, persoalan keragaman telah jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ayat yang sering kita dengar terkait hal ini terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13, di mana dikatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, lalu kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lainnya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha memberi kabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika kita ingin dan mau mendalami ayat ini, maka kita akan menemukan di dalam ayat ini tuntunan bagi seorang muslim dalam menghadapi kemenyemukan atau perbedaan. Dengan jelas ayat ini menerangkan bahwa Islam mengakui keberadaan keragaman tersebut dan menjadikan hal itu sebagai bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kaum muslimin sekalian, di ayat tersebut diperlihatkan bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi perbedaan dan keragaman. Hal ini diketahui dari perkataan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Kalimat ini selain menjadi sebuah pemberitahuan, sekaligus menjadi sebuah dorongan, di mana orang muslim harus menjadi orang yang bertakwa dalam keadaan sosial yang beraneka ragam. Dengan kata lain, ketakwaan adalah solusi terbaik dalam menghadapi kemenyemukan dan perbedaan. Mengapa demikian, Bapak sekalian? Sebab orang yang bertakwa dalam konteks ayat tersebut setidaknya memiliki dua keistimewaan. Yang pertama, karena orang bertakwa adalah orang yang paling mampu dan bersedia untuk mematuhi aturan Allah, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan hukum Allah sekaligus menetapkan keadilan sesuai dengan ukuran Allah. Yang kedua, karena orang yang bertakwa adalah orang yang paling mampu menyikapi keragaman dengan sikap yang tepat. Sebab di dalam Islam, salah satu syarat agar menjadi bertakwa adalah bisa menghargai manusia dari berbagai macam perbedaan. Karena ketakwaan seseorang akan melahirkan toleransi dan kepedulian di dalam dirinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita telah berada di penghujung tahun 2022 Masehi, dan seperti biasanya dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia di setiap akhir tahunnya selalu ramai dan meriah. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa akhir tahun menjadi ujian toleransi dan ujian kebinekaan bangsa yang berlandaskan Pancasila ini. Dalam prakteknya, perbedaan yang ada kerap memicu konflik di antara manusia hanya karena berbeda paham, berbeda kepentingan, berbeda agama, berbeda partai, berbeda pendapat ataupun pendapatan. Seseorang atau kelompok tertentu bermusuhan dengan kelompok yang lainnya. Dalam keadaan konflik, perbedaan yang seharusnya dipahami sebagai anugerah yang membawa manfaat justru ditentangkan hingga mengubarkan api permusuhan. Karena itu, saudara-saudara sekalian, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi juru damai di antara orang-orang yang bermusuhan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya pernah mengatakan, ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami was salati was sadaqah. Apakah saya belum memberikan kabar kepada kalian tentang perbuatan yang derajatnya lebih utama daripada puasa, salat dan sedekah? Lalu para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan,
Shalahu zatil baini, perbuatan yang derajatnya lebih utama dibandingkan dengan puasa, salat dan sedekah adalah mendamaikan orang yang sedang berselisih, kata Nabi. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mendamaikan konflik atau merukunkan kembali orang-orang yang bermusuhan. Menurut Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi dalam karyanya Al-Ahkamul Quran, hukumnya adalah fardu kifayah atau menjadi kewajiban komunal, yang kewajiban yang jika sudah dijalankan oleh salah seorang, maka kewajiban lainnya akan menjadi gugur. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada seorang pun yang melaksanakan, maka semuanya akan menanggung yang namanya dosa. Perintah mendamaikan juga berlaku pada mereka yang terlibat konflik. Caranya, yakni dengan cara mengalah untuk berdamai, meskipun hal itu adalah sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan. Tanpa ada perdamaian di tengah perbedaan, niscaya kehidupan ini akan kacau dan selalu dirundung dengan pertikaian, tidak terkecuali dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, jalan perdamaian harus terus diupayakan, baik ada konflik maupun tidak ada konflik. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah sikap untuk mencintai tanah air sendiri. Sebab cinta tanah air bukanlah persoalan egoisme kelompok. Ia hadir justru dari semangat untuk menghargai seluruh manusia yang tinggal dalam satu tanah air yang sama, meski berasal dari kelompok yang berbeda. Cinta tanah air menandaikan seseorang untuk saling hidup menghargai, saling tolong menolong, dan saling melindungi. Karena tanah air adalah tempat kita lahir, tempat di mana kita mendapatkan sumber makanan, tempat kita beribadah, dan bahkan tidak menutup kemungkinan besar terjadi sebagai tempat peristirahatan terakhir kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya mewujudkan perdamaian, maka segala cara boleh dilakukan untuk mewujudkannya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Laisal kazzabul ladzi yuslihu bainan nas." Bukanlah seorang pembohong, kata Nabi, orang yang sedang berusaha mendamaikan masyarakat. Artinya, seorang muslim harus menjadi juru damai yang memadamkan api permusuhan, bukan menjadi provokator yang mengobarkan api permusuhan. Bahkan jika upaya mendamaikan dua kubu yang bermusuhan hanya bisa dilakukan dengan cara berbohong, maka berbohong dalam hal ini adalah hal yang dibolehkan. Oleh karena itu, mari kita menjalankan pendirian dan amalan masing-masing. Kita tidak perlu saling menyalahkan, apalagi saling mencelah dan memaki. Tetapi dalam hal-hal yang bersifat moral dan kemanusiaan, mari kita bergandeng tangan untuk membangun bangsa untuk lebih adil, lebih sejahtera, dan tentunya lebih damai dan bahagia. Para ulama dan para cendekia muslim sadar betul bahwa kehadiran negara merupakan sebuah keniscayaan, karena banyak ajaran syariat yang tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran negara. Hal ini sepadan dan semakna dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, "Al-malik wal dinu tawamani, fad-dinu aslun was-sultanu harisun, wa ma la asla lahu wa mahdumun, wa ma la harisa lahu fada'i." Kata beliau, kekuasaan atau negara dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Sesuatu tanpa landasan akan roboh, sementara sesuatu tanpa pemelihara akan lenyap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri dan daerah kita ini dalam limpahan keberkahan, aman, damai, dan sejahtera, dan warga yang ada di dalamnya senantiasa dianugerahi petunjuk sehingga mampu untuk bersatu dan bersama-sama membangun kemaslahatan untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, wa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa tanali malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anha ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qahri ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatika والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق يا الله. اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بخير الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والسلاسل وسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وما بدل عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم أجل الصلاة.